Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurfiah Azafiyah Syamsiah MKOM serta kawan-kawan semua. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang di sebelah saya adalah Era, yang di sebelah sana Puji Lestari. Di sini kami akan menyampaikan hasil riset kami yang bertema analisis sistem informasi akuntansi pendapatan jasa pada CV Gemilang Jaya Pontianak. Nah, itu anggota saya. Kenapa dagunya pada dipegang? Baik, untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Era, saya persilakan. Pertama latar belakang CV Gemilang Jaya yaitu usaha bergerak pada bidang konstruksi. Oleh karena itu, biaya operasi dan pendanaan lainnya secara investasi dalam pengembangan proyek terdiri dari pendapatan. Oleh karena itu, baik analisis pendapatan maupun analisis bebas sangat penting dan harus dipahami oleh perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi penulis ingin mencari tahu tentang analisis sistem informasi akuntansi pendapatan jasa pada CV Gemilang Jaya. Pembahasan CV Gemilang Jaya adalah perusahaan pelaksanaan konstruksi berbentuk CV Gemilang Jaya beralamat Jalan Haji Rais Arahman Gang Bukit Gading nomor 21 RT 5 RW 03 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota. CV Gemilang Jaya adalah badan usaha berpengalaman yang bekerja proyek nasional. CV Gemilang Jaya saat ini memiliki kualifikasi. CV Gemilang Jaya dapat mengerjakan proyek-proyek dengan subklasifikasi. 1. BG01 jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan punai tunggal. 2. BG09 jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung lainnya. 3. S101 jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air pelabuhan dam dan prasarana sumber daya air lainnya. 4. S103 jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya kecuali jalan raya, jalan rel kereta api dan landasan dan landas pacu bandara. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Era. Belum. Berikutnya adalah struktur perusahaan CV Gemilang Jaya. CV Gemilang Jaya membagi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan kemampuan karyawannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan perubahan pada struktur organisasinya secara bertahap untuk meningkatkan kinerjanya. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan membuat kegiatan organisasi lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan keadaan yang selalu berubah. Baik, activity diagram. Pertama, administrasi melakukan login terlebih dahulu, terus memilih jenis user. Setelah user terpilih, akan melakukan penginputan orderan. Setelah orderan terinput, sudah melakukan pemeriksaan persediaan. Setelah persediaan dinyatakan aman, maka gudang lanjut menyetujui orderan. Orderan sudah disetujui, maka kembali lagi ke administrasi untuk membuat surat kontrak. Surat kontrak sudah siap, langsung dikirim. Administrasi melakukan rekapan orderan, selanjutnya mengakses rekapan orderan. Setelah mengakses berhasil, lanjut ke sekretaris yang menerima laporan. Setelah laporan diterima, sekretaris juga memeriksa kesesuaian. Jika tidak sesuai, kembali lagi ke administrasi. Jika sesuai, maka laporan akan diterima oleh pimpinan dan akan ditandatangani. Use case. Aktor pertama yaitu administrator. Administrator melakukan login. Setelah login, administrator akan menginput orderan
sudah dicetak, maka akte pimpinan yang akan menandatangani surat kontrak. Surat kontrak sudah ditandatangani, diserahkan kembali ke administrator dan langsung dikirim ke konsumen. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh Era. Oh, salah, maaf. Baik, akan dibaca oleh Budi Lestari. Kesimpulan, analisis sistem informasi akuntansi pada CV Gemilang Jaya dapat ditarik kesimpulan bahwa CV Gemilang Jaya sudah terkomputerisasi. CV Gemilang Jaya bergerak dalam bidang konstruksi, contohnya konstruksi bangunan tunggal, bangunan gedung, saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air, jalan raya kecuali jalan layang, jalan rel kereta api, dan landasan pacu bandara. Tetap CV Gemilang Jaya belum memiliki kantor yang resmi, masih sebatas kantor rumahan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya atau kurang paham, silakan. Untuk sesi kita bagi dua sesi ya. Sesi pertama 4 orang. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya dari permukaan ingin bertanya, permasalahan yang terjadi dalam perusahaan yang kalian Saya akan menjawab pertanyaan Lisa. Jawabannya, permasalahan yang terjadi pada CV Gemilang Jaya adalah pendapatan pada CV Gemilang Jaya masih belum stabil karena kurangnya promosi. terkait sistem akuntansi ada permasalahan sistem akuntansi atau sistem informasi. Memperbaiki. Jawabannya ada, karena CV Gemilang Jaya sudah terkomputerisasi, maka terkadang ada masalah pada sistem seperti error. Error apa? Melalui sistemnya, Bu. Error itu kayak gimana? Saya tidak bisa masuk ke websitenya karena mungkin banyak yang mau masuk ke situ, Bu. Jadi kan bisa mengaksesnya. Emang udah lama banyak risetnya? Risetnya siapa aja? Komputernya siapa aja? Pemiliknya, Bu. Pemilik aja? Iya, satu. Kalau mungkin stafnya. Mungkin sama juga. Sebagai mahasiswa basic kalau ujian kan? Tidak, Bu. Terus ya? Errornya itu maksudnya Dari kelompok itu saya ingin bertanya bagaimana CV Gemilang Jaya mengelola dan merekam pendapatan jasa yang diperoleh dan langkah apa saja yang dilakukan dalam proses Benar-benar ditanya. Saya tidak tahu. Bagaimana CV Gemilang Jaya mengelola merekam pendapatan jasa merekam pendapatan jasa yang diperoleh dan langkah apa saja yang dilakukan dalam proses pengakuan pendapatan jasa langkah apa saja yang dilakukan dalam proses pengakuan pendapatan jasa pengakuan pendapatan jasa dan bagaimana cara mengintegrasikan data pendapatan. Bagaimana mau
mengintegrasikan Mengintegrasikan data pendapatan biasa JP Gemilang Jaya. Baik, perkenalkan nama saya Alvino, mewakili kelompok 7. Di sini saya akan bertanya. Nah, jika dalam laporan hilang, apakah ada data pengganti dalam rekapan data laporan awal sampai akhir? Jika ada, sebutkan data tersebut seperti apa. Pertanyaannya tadi, jika data laporan hilang, apakah ada data pengganti dalam rekapan data laporan awal sampai akhir? Baik, di sini nih kami sudah terverifikasikan. Jadi apabila data yang hilang, nanti kami bisa backup lagi. Jadi data-data itu masih aman. Apakah masih kurang jelas? Bisa disanggah teman-teman yang lain? Ibu. Kepada Alvino ada? Atau masih bingung nggak apa-apa? Kami juga masih belajar di sini. Jawaban dapat diulang. Jawabannya jika data laporan hilang itu masih bisa terlihat karena CP Gemilang Jaya menggunakan aplikasi. Jadi nanti apabila kita membackup filenya, data yang hilang itu bisa muncul lagi. Ini kalau misalkan perusahaan tersebut jadi pemekaran kan, apakah ada data yang valid lagi untuk laporan perusahaan tersebut? Baik, karena ini kan sudah termobilisasikan. Jadi kita itu tuh kalau masuk ke aplikasi itu pakai website. Jadi kalaupun kantor kita tuh kebakaran, kita kan masih bisa mengaksesnya lewat komputer lain. Ya, selain itu menggunakan akun. Boleh gimana? Mengaksesnya gimana? Sedikit gitu. Permasalahan CP Gemilang Jaya tidak ada pada sistemnya, tapi permasalahannya eksternal masih ada, seperti belum mempunyai kantor dan belum stabil pendapatannya. Jadi ada masalah di sistemnya. Di websitenya tuh tidak ada, Bu. Tapi kita kan sistem informasi aplikasi. Nanti dari website itu sudah bisa menghasilkan laporan akuntansi. Ada jurnal akuntansi yang biasanya. Untuk kata yang pemiliknya sih Bu, udah lengkap semua Bu. Tapi karena kan itu kan pakai akun Bu, jadi kami tidak dapat aksesnya kemarin. Beda apa? Jurnal pun ada. Ada tidak jurnalnya? Kalau kayak laporan itu ada Bu. Ya, laporannya apa? Laporan masuknya, keluarnya Bu. Kan sistemnya ada. Sistemnya tahu nggak apa ini? Tahu. Alamat di mana tadi? Jalan Haji Rais. Alamat ini. Tadi kasih tahu. Tadi Kasih tahu. Tapi dia mengeluarkan izin surat itu tuh. cuman dibilang pakai website-nya ada sih dia kasih kita Bu, tapi tidak ada apa? Akunnya. Website apa? Tangan aku sendal coy.
Pemprov, bukan pada PT. Dia peserta lelang kan? Di dalam bagian konstruksinya. Iya, tapi dia ikut lelang di sini kan? Iya. Kalau dia mau ikut lelang, dia mau dapat job, dia akan ikut lelang di sini. Misalnya ada pembangunan jalan antara Pontianak Sikawang, misalnya ada pembangunan jalan, dibuka lelangnya, dia ikut masukkan lelangnya. Kalau dia dapat, dia lolos, dia akan masukkan segala pengeluaran dan sebagainya di sini. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban si CV perusahaan karena dapat tender dari Pemprov. Dia harus melaporkan penggunaan dana, penggunaan SDM-nya di laman MSE. Dari sisi pengelolaannya dia sendiri yang dikatakan sebagai dia itu dapat pendapatan jasa itu yang mana? Dia dapat pendapatan jasa itu kapan? Contoh, tukang cukur, kemarin cukur siapa? Barbershop, dia dapat pendapatan jasa kalau ada yang potong rambut kemudian selesai dan bayar. Perusahaan ini dia dapat jasanya kapan? Pas dia menangkan lelang. Menang lelang langsung dapat jasa, kan dia kemudian dapat apa? Dapat kontrak. Dapat kontrak langsung dapat uang. Jenis kontrak tergantung jenis kontraknya. Ada yang suruh kerja dulu, terakhir baru dikasih uangnya. Ada juga yang uangnya dulu cair dulu baru dikerjain. Nah ini yang namanya kalau dia dapat uangnya dulu, nih, tapi kerjaannya belum diselesaikan, tapi bukan pendapatan. Tercatatnya bukan pendapatan jasa, tapi pendapatan diterima dibuka. Apa kalau itu pendapatan juga sih? Tapi yang jelas dia belum kerja. Nah, kalau memang mau diambilnya adalah pendapatan yang diterima ketika dia menang lelang, ya pendapatan ketika dia menang lelang, berarti pada saat dia mau mengajukan lelang, dia buat dokumen apa? Dia buat dokumen apa? Untuk si Pemprov. Itu dokumen yang diajukan. Dokumennya apa? Setelah itu nanti kalau dia menang, anggapnya berarti menang nih, dapat nih lelangnya. Kalau dia dapat lelang, kemudian dia akan menerima uang. Dia akan menerima uang untuk pencairannya itu dapat dokumen apa dari Pemprov? Itu dokumen masukannya. Kan dia dapat uang dari Pemprov karena menang tender. Dapat nih konstruksi itu ya, dalam konstruksi. Dapat uangnya ditransfer ke rekening perusahaan. Bukti, ada buktinya nggak? Bukti dokumen nggak kalau uangnya sudah ditransfer ke perusahaan? Ada bu di sini di RPC, jadi itu ambil dokumennya sebagai dokumen masukan. Dokumen masukan bahwa dia menerima dana dari pihak pemerintah. Kan dia cuma sampai terima dana, setelah terima dana dia kan akan melakukan tendernya itu kan, pekerjaannya dilakukan selesai, kemudian ada pelaporan. Laporannya dari mana? Dilaporkan di website berdasarkan buatnya itu dia buatnya pakai apa? Apakah semuanya langsung diinput satu-satu poinnya di sini? Kalau memang diinput, ya sebelum diinput pasti dia punya catatan dulu tuh. Nggak mungkin sih langsung kalau dia punya dokumennya lengkap ada 1000 minta apa banyak masuk. Ada 20 invoice atau 20 kwitansi pada saat pekerjaan konstruksi bulan Januari misalnya. Terus langsung input di LPS satu-satu per dokumen. Kayak ini nggak gitu. Pasti dia rekap dulu. Nah rekapnya gimana? Sebelum akhirnya nanti di upload atau di input lagi di LPS. Dia dari sisi dia dulu sebelum dia menggunakan LPST, dia pola datanya seperti apa? Dengan apa? Ya. Ulang ya, ulang nanti di kontak lagi. Pada saat dia mau mengajukan lelang, dia buat dokumen apa?
Kan dokumen pasti standar. Kalau sudah dapat penawaran dokumen itu, terus pada saat dananya masuk, dokumennya apa? Pada saat realisasi penggunaan dana, pelaporan penggunaan dana, dia buat dokumen apa untuk diupload ke sana. Nah, kemudian juga prosesnya dijelaskan. Prosesnya seperti apa sih? Mulai dari proses pengajuan lelang, proses pengumuman lelang, proses pencairan dana lelang, proses penggunaan atau realisasi penggunaan dana lelangnya, dana tender juga. Ini apa sebutannya? Dana proyeknya. Setelah proses realisasi baru proses laporan dana. Ini prosesnya. Nah, kalau sempat proses tadi, ulang ya, pengajuan lelang, pengumuman lelang, penerimaan, pengumuman lelang, kemudian pencairan dana, realisasi dana, ya realisasi dana lelang. Nah, ini apakah semuanya langsung dicatat di LPSE? Langsung gitu ya, auto dia terima segala macam langsung ditulis, atau dia punya catatan dulu sebelum masuk ke LPSE, dia punya catatan tersendiri. Itu ceritain prosesnya dari pengajuan lelang sampai akhirnya. Nah, kemudian juga prosesnya dijelaskan. Prosesnya seperti apa sih? Mulai dari proses pengajuan lelang, proses pengumuman lelang, proses pencairan dana lelang, proses penggunaan atau realisasi penggunaan dana lelangnya, dana tender juga. Ini apa sebutannya? Dana proyeknya. Setelah proses realisasi baru proses laporan dana. Ini prosesnya. Nah, kalau sempat proses tadi, ulang ya, pengajuan lelang, pengumuman lelang, penerimaan, pengumuman lelang, kemudian pencairan dana, realisasi dana, ya realisasi dana lelang. Nah, ini apakah semuanya langsung dicatat di LPSE? Langsung gitu ya, auto dia terima segala macam langsung ditulis, atau dia punya catatan dulu sebelum masuk ke LPSE, dia punya catatan tersendiri. Itu ceritain prosesnya dari pengajuan lelang sampai akhirnya realisasi penggunaan dana lelang itu bagaimana? Hanya dilakukan realisasi penggunaan dana lelang dilakukan dengan cara belanja bahan konstruksi ke supplier A, B, C. Kemudian dia dapat invoice atau kwitansi. Kwitansinya kemudian direkap. Setelah direkap, kwitansinya diarsipkan. Kemudian melakukan penyimpanan ke LPSE. Ya. Tapi kalau memang prosesnya adalah satu-satu kwitansi di LPSE, ya sudah ceritain aja proses yang ada di LPSE, nggak masalah. Kalau memang satu-satu tuh dokumennya diinput semua di LPSE. Kalau ternyata tidak satu-satu, tapi dia buat rekap dulu, sampai rekapnya jadi setiap setelah laporannya ada, dia baru dia input ke LPSE. Nanti proses yang dia buat rekap, dia buat laporan, dia buka catatan itu yang diceritakan bukan yang di LPSE. Tinggal permasalahannya apa? Intinya kan yang dianalisa adalah sistem informasi akuntansi. Ada nggak proses jurnal akuntansi ketika menerima pendapatan, ketika menerima pencairan dana dari hasil lelang?
mengelola data akuntansi menjadi informasi akuntansi, mengelola data keuangan jadi informasi akuntansi. Mau dia manual ataupun komputerisasi, pertanyaannya sama. Apakah sudah ada pengelolaan data akuntansi, pengelolaan data keuangan menjadi informasi akuntansi? Apa sih informasi akuntansi? Ya, jurnal, buku besar, laporan-laporan keuangan. Kalau belum ada, berarti ada permasalahan. Kalau sudah ada, tapi hanya salah satu bagian saja, misalnya jurnal aja Bu, ini tapi tidak ada, jadi kan permasalahan. Kalau sudah ada, sudah lengkap, tapi misalnya belum ada secara grafikal, belum ada tampilannya secara grafis, boleh ditambahkan itu sebagai permasalahan, tidak diusulkan tampilan grafis. Karena kalau jawabannya tidak ada permasalahan Bu, nggak bisa. Bu di pertemuan kedua bisa sampaikan, tidak ada sistemnya, nggak ada masalah, kecuali sistemnya dibuat sama Allah. Kalau sistemnya dibuat sama manusia pasti ada masalah. Sekeren apa pun itu sistem. Itu ya. Oke, tadi sudah terjawab semua kak pertanyaannya. Agil, silakan jawab pertanyaannya Agil. Sambil tolong diingat ya untuk yang belum lanjut presentasi ya, terkait permasalahan ini krusial. Jadi kalian tuh satu semester belajar SIA itu tujuannya cuma cari permasalahan. Kemudian solusinya apa? Ya, silakan kalau sudah ada jawabannya. Bagaimana proses saya akan menjawab pertanyaan proses pengolahan merekam pendapatan jasa pada CV Gemilang Jaya menggunakan aplikasi atau website berupa LPSE. Jadi proses yang disebutkan tadi bisa diproses di aplikasi tersebut. Kalau langkahnya kami masih belum bisa jawab karena aplikasi harus memasukkan akun sedang kami tidak ada izin untuk mengaksesnya. Oh, Adit. Kita apa aja dulu berkesimpah dengan atau kan puji-puji dengan yang terjadi. Kan tadi kan pakai aplikasi itu ya. Terus nggak ada kan yang melakukan pencatatan kayak pencatatan laporan itu, laporan pendapatan. Nah, maksudnya di luar gitu, di luar aplikasi. Tapi tidak melakukan pencatatan secara manual teks. Kayak buat laporan laporan di jurnal ada. Masih ada yang mau bertanya? Wakilnya mau lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Wiswanto dari Komisi 1. Sebenarnya tadi mau nanya tentang ini, kan kalian pakai website nih. Seperti yang kita tahu kalau website di Indonesia itu biasanya keamanannya kan kurang terjamin. Apalagi kemarin baru yang kasusnya Kominfo yang nik bocor. Nah, pertanyaan saya adalah cara sistem keamanan website di sini itu gimana? Terima kasih. Saya Raja Kirino dari kelompok 88. Apakah CPG Gemilang Jaya menggunakan sistem otomatis?
Apakah CV Gemilang Jaya menggunakan sistem otomatisasi atau perangkat lunak khusus dalam mengelola dan melacak pendapat jasa dalam sistem informasi akuntansi? Atau perangkat Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Keamanan LPSL masih kurang. Pakar Siber Alton Sanjaya menyebutkan kebocoran data kredensial di situs LPSL atau layanan pengadaan secara elektronik terjadi bukan hanya karena perangkat lunak di pengguna, tapi juga sebab ada kelemahan di sistemnya. Nah, berarti tadi yang saya jawab pertanyaan Dino yang datanya itu pasti ada karena udah di backup, berarti tidak bisa dijamin dong. Iya, soalnya tadi di perkiraan kami tuh, ini kan aplikasi LPSE kata ibu tadi itu bukan milik perusahaan pribadi. Itu cuma untuk aplikasi buat kita melelangkan melelang lah. Jadi pertanyaan dari Pino tadi belum pasti gitu lah, masih salah. Dari kelemahan keamanan sistem keamanannya ada solusi kan? Atau masih belum? Sudah. saya tahu begitu. Itu bukan aplikasi yang Saya akan menjawab pertanyaan katanya. GP Gemilang Jaya tidak ada menggunakan sistem otomatis atau perangkat lunak khusus dalam mengelola dan melacak pendaftar jasa dalam sistem informasi akuntansi. dia tidak menggunakan perangkat lunak untuk melacak khusus.